Renungan Harian Katolik, Jumat 12 April 2024. 5 roti dan 2 ikan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak, mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yohanes bab 6 ayat 8-9. Saudara-saudara, cara yang paling mudah untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan orang adalah lepas tangan dan membiarkan mereka pergi untuk mengatasi masalahnya. Atau bila hendak menunjukkan bahwa kita adalah orang baik, kita dapat saja mengatakan, "Saudara-saudara, permasalahan kalian sudah kami tampung. Akan kami teruskan ke pusat, wewenang kami di sini saja." Yesus mengajak kita untuk menjadi lembaga-lembaga yang siap mengelola serta membantu menemukan jalan keluar bagi masalah-masalah yang dihadapi sesama dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang terbatas. Bukan tukang tampung. Yesus dihadapkan pada sikap pesimis para murid yang ditujukan oleh Filipus dan Andreas. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup buat mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja, kata Filipus. Atau, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Itulah konkretnya sikap pesimis yang ditujukan oleh murid-murid Yesus. Hal itu wajar karena siapapun pasti akan sependapat dengan Filipus dan Andreas. Namun dalam peristiwa penggandaan roti ini, Yesus hendak mendidik kita untuk percaya pada penyelenggaraannya dan memanfaatkan modal yang ada pada kita sekecil apapun. Oleh karena penyelenggaraannya sesuatu yang mustahil bagi kita, mungkin tidak bagi Tuhan. Mukjizat penggandaan roti ini memperlihatkan perhatian Allah pada kebutuhan konkret kita, umat manusia. Yesus tidak memberikan kepada kita agar kita sekedar hidup, tetapi Ia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Menarik apa yang dilakukan oleh Yesus, meskipun Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ia melibatkan banyak orang dalam karyanya, bahkan saat orang-orang itu seperti tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita, memberikan harapan di saat susah dan melipat gandakan kebaikan yang kita taburkan dalam hidup ini sehingga hidup kita menghasilkan buah yang berlimpah dan mendatangkan rahmat kepada banyak orang. Tugas kita selanjutnya adalah berani menjadi saksi kasih dan kebenaran Kristus dalam hidup harian kita. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dihadapkan pada kondisi di mana kita merasa kita tidak berdaya karena kemampuan-kemampuan yang kita miliki serba terbatas. Tak jarang kita memilih untuk tidak berbuat apa-apa, takut untuk memulai sehingga kemajuan menjadi hal yang sulit untuk kita capai. Namun bila kita memetik manfaat dari peristiwa Yesus menggandakan roti, kita dapat belajar dari Yesus bahwa yang terpenting adalah mulai melakukan sesuatu yang bertolak dari apa yang ada pada kita. Ketika kita memulainya, pastilah penyelenggaraan Tuhan akan terjadi. Ya Bapa, ajarilah kami untuk mendengarkan Yesus Putramu, sehingga kami berjalan di jalan yang benar dan hidup kami menghasilkan buah. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.